bisa diskor sidang ini atau ditutup supaya kita bisa memutuskan dengan kepala dan hati yang dingin. Saya kira itu yang paling bijak lah bisa kita tentukan pada hari ini. Dan kita bisa masuk ke perkara berikutnya untuk juga menunda supaya sekalian nanti berikutnya dibuka sekaligus dan dibacakan sekaligus oleh terdakwa. Usulannya begitu. Ntar dulu, jaksa penuntut umum, saudara ini giliran saya. 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 Saudara diam, saudara diam. Tertib lah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Di channel yang keren ini, Keren Cadas. Sampai cadel ngomongnya ya. Iya, saya mau membahas soal lain lagi ya, yang terkait dengan ini beritanya ngeri-ngeri sedap, yaitu detik-detik Munarman bentak jaksa di sidang HRS. Diam, ini giliran saya ya. Ini video pendeknya berapa detik viral, tapi saya tetap ingin membahasnya, melihat aspek-aspek apa yang kira-kira bisa dipertajam dalam konteks ini. Saya kenal baik sama Munarman, pernah menjadi tamu RH Channel ya. Persis pada malam ketika 6 laskar FPI terbunuh ya, dibunuh, yaitu pukul 00.30 kami baru menyelesaikan interview ya, kira-kira jam 10.30 atau jam 11 malam ya. Jadi hanya kira-kira 2-3 jam sebelum kejadian itu. Bisa dilihat lagi di RH Channel ya, wawancara saya dengan Munarman, 1,5 jam wawancaranya. Ada berapa video, dan saya kenal betul watak Munarman. Kebetulan sama-sama dari Palembang, saya bilangnya Munarman ya, munajat mantan preman saya bilang. Canda ya, karena sama-sama dari Sumatera Selatan, dari Palembang. Mudah-mudahan nanti kita undang lagi Munarman ya. Jadi Bung Munarman ya, saya undang lagi di RH Channel. Kalau saya sudah pulang ke Palembang atau kita live Zoom ya, karena sudah bisa live Zoom. Nah, saya mau membacakan berita detik-detik Munarman bentak jaksa di sidang HRS. Diam, ini giliran saya ya. Luar biasa Munarman ya. Sebagaimana dilansir Detik.com, salah satu anggota penasihat hukum Habib Rizik Syihab HRS, ini Syihab itu kadang-kadang Syihab, kadang-kadang SH ya. Tapi kalau saya lihat di nota pembelaan itu Syihab SY ya. Munarman sempat berdebat dengan jaksa penuntut umum sebelum majelis hakim menskor sidang dalam kasus yang menjerat HRS. Munarman bahkan meminta jaksa diam. Terdakwa sebagaimana disampaikan di awal, terdakwa siap membacakan eksepsi atau nota keberatannya bila di ruangan ini. Jadi kami mohon betul bisa diskor atau ditunda hari lain supaya kita bisa memutuskan dengan kepala dan hati yang dingin. Saya kira itu yang paling bijaklah untuk hari ini, ucap Munarman dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur PN Jaktim Selasa 23 Maret 2021. Jaksa tiba-tiba hendak menyampaikan interupsi saat Munarman masih berbicara. Tak terima diinterupsi, Munarman pun meminta jaksa diam karena merasa masih gilirannya untuk berbicara. Tunggu dulu jaksa penuntut umum, ini giliran saya, ini giliran saya, ini giliran saya. Saudara diam, tertiblah ya, dari tadi kita sudah tertib, jangan dibuat tidak tertib, ujar Munarman. Hakim Ketua Suparman Nyompa meminta tim penasihat hukum dan jaksa bisa saling menahan diri. Dia berharap persidangan bisa berjalan tertib. Tolong menahan diri ya, kedua belah pihak, ujar hakim. Hakim akhirnya memutuskan sidang ditunda untuk istirahat, salat dan makan sampai pukul 13.00 waktu Indonesia bagian Barat. Sidang sampai saat ini belum berlangsung. Tetapi ketika berita ini saya bacakan, sudah ada kepastian bahwa ada penetapan dari Majelis Hakim PN Jakarta Timur bahwa sidang selanjutnya akan dilakukan secara offline
Habib Rizik bisa hadir di ruang sidang, tapi dengan jaminan bahwa masanya, pendukungnya, ya, simpatisannya itu tidak akan mengganggu keamanan dan ketertiban baik di sekitar Pengadilan Negeri Jakarta Timur tentunya, dan apalagi di ruang sidang. Karena kalau misalnya tidak bisa dipenuhi jaminan tersebut yang memang disampaikan tadi oleh kuasa hukum Habib Rizik, maka sidang akan dilakukan secara online. Menurut saya ancaman yang terlalu berlebihan, ya. Ya harusnya online semua, tapi it's okay. Saya sudah katakan bahwa ini kemajuan, ya, menggembirakan, bukan karena Habib Rizik pasti bebas, ya, sebagai pengamat, sebagai redaksi dari jaringan berita Satu Indonesia News Network, tentu saya harus bersikap netral. Hanya memang kita memberikan sebuah perspektif tentang kebenaran, keadilan, dan hukum yang dipahami, ya, sobat era sekalian. Karena sekali lagi saya mengatakan masalah ini kan sebenarnya masalah yang ringan awalnya, tapi jaksa penuntut umum terlalu banyak membumbuinya, ya, dengan tambahan-tambahan pasal. Ada pasal KUHP mulai dari pasal 160, pasal 216, pasal 55 bab bagian ke-1 ayat 1, ada juga pasal tentang protokol kesehatan, ya, pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018, ada juga undang-undang tentang penyakit menular, ada juga dikenakan undang-undang tentang ormas, organisasi kemasyarakatan. Jadi banyak sekali pasal-pasal yang menjerat Habib Rizik ini. Nah, kalau jaksa penuntut umum melakukan tuntutan tidak berdasarkan betul-betul perspektif hukum ANSI, legal perspektif, tetapi karena pesanan-pesanan atau ada arus politik yang memang menghendaki Habib Rizik ditahan, misalnya ada yang mengatakan sampai jumpa sampai 2024, ya, 2024 ke atas, sehingga dia tidak punya peranan dalam pemilihan presiden 2024, maka sesungguhnya tugas jaksa menjadi berat. Tetapi kalau jaksa bertindak independen, ya, maka sesungguhnya mudah sekali bagi jaksa menyelesaikan kasus ini. Karena harusnya nothing tulus. Nothing tulus itu begini. Terdakwa ini bukan penjahat. Terdakwa tidak melakukan sebuah pelanggaran yang luar biasa atau kejahatan yang luar biasa yang bisa dianggap sebagai musuh umat manusia secara keseluruhan. Terdakwa hanya melakukan dalam tanda kutip pelanggaran protokol kesehatan yang kalau di negara lain sependek pengetahuan saya, ya, pasti tidak didekati dari sudut pidana, tapi merupakan sebuah pelanggaran yang ancamannya adalah administratif, termasuk denda. Di Indonesia tiba-tiba menjadi tindak pidana dan berbuih-buih tindak pidananya, ya. Tidak hanya pelanggaran undang-undang tentang kekarantinaan kesehatan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018, tetapi juga diimbuhi dengan undang-undang lainnya. Bahkan menggunakan buku utama dalam pemidanaan, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP, ya. Ada 3 pasal KUHP yang dipergunakan oleh jaksa penuntut umum. Sehingga dengan pasal yang banyak ini, ya, patut diduga bahwa jaksa memang sangat serius untuk memasukkan atau at all cost menjadikan Habib Rizik sebagai terpidana, yang menurut saya terlalu berlebihan dalam konteks ini. Nah, tidak heran misalnya jaksa sangat ngotot, JPU sangat ngotot dalam soal sidang online atau offline. Karena kalau sidang dilakukan secara online, maka sesungguhnya sidang tersebut berat sebelah. Katakanlah, kalau sidang ini dilakukan secara online, maka Habib Rizik tidak bisa langsung membela dirinya dengan kondisi psikologi dan pendengaran yang baik atau circumstance yang baik, sehingga mampu mengalahkan gangguan-gangguan eksternalitas. Ya, sebagai contoh begini sobat era sekalian, tadi saya take video di mobil, ya.
ada gangguan suara mesin, suara angin dan lain sebagainya. Nah, ini saya take video di cafe ya, kopi ya, Els Coffee ya. Terima kasih pada Els Coffee Lampung dan juga terima kasih ya pada baju dari Tiket Lampung ya. Nanti lihat Instagramnya yang sudah diberikan kepada saya dan saya coba ya, karena menghargai pemberian orang itu adalah dengan memakainya pada kesempatan pertama. Jadi sekali lagi terima kasih pada Els Cafe dan Tiket Lampung ya. Nah, ini ketika saya mengadakan atau membuat video di sini ya, gangguannya banyak. Ada suara anak kecil misalnya, ada suara orang yang sedang makan, ada suara musik yang hidup terus-menerus dan lain sebagainya, sehingga konsentrasi tentunya tidak full. Ada gangguan-gangguan dan sebenarnya itu tidak mudah ya kalau kita kemudian tidak punya konsentrasi yang kuat. Nah, itulah sebabnya saya kira tidak heran kalau Habib Rizik menolak untuk sidang online ini. Harusnya jaksa penuntut umum berlaku fair saja. Tidak perlu melakukan defense yang berlebih-lebihan atau attacking bahkan ya. Defense bagi dirinya dan attack bagi kubu terdakwa. Karena bagaimanapun yang dicari adalah keadilan, kebenaran. Jadi kalau seandainya pun dakwaan jaksa tidak terbukti, it's okay sebenarnya. Karena menurut saya harusnya jaksa penuntut umum kalau tidak ada anasir lain tidak perlu dibebani dengan apa-apa, karena kasus ini kasus yang biasa saja. Beda kalau itu adalah kasus korupsi, kasus pembunuhan, kasus pemerkosaan di mana ada korbannya secara langsung dan jaksa penuntut umum harus bisa memberikan keadilan bagi para korban terutama. Kalau ini korbannya siapa? Orang mengatakan korbannya adalah orang-orang tertentu, orang-orang di sekitar Petamburan dan lain sebagainya karena sudah memunculkan klaster COVID-19 yang menurut saya terlalu sumir. Karena hal yang sama bisa disampaikan kepada Presiden Jokowi yang sudah menciptakan kerumunan di Maumere misalnya. Tiba-tiba ada yang mengklaim bahwa gara-gara kerumunan tersebut ada yang terkena COVID-19 dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi Sobat Era sekalian, hukum harus ditegakkan, protokol kesehatan harus ditegakkan, tapi tidak juga boleh berlebih-lebihan. Nah, kembali pada bentakan Munarman tadi, ya saya termasuk orang yang selalu mengatakan bahwa sesama penegak hukum memang harus saling menghargai. Tapi persoalannya, kalau kita bicara tentang integrated criminal justice system, ya, di situ ada unsur hakim, di situ ada unsur jaksa penuntut umum, di situ ada unsur kuasa hukum, maka sesungguhnya kuasa hukum atau advokat itu adalah bagian dari penegak hukum juga. Dia sama fungsinya menurut undang-undang, ya, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dengan jaksa dan hakim serta polisi atau penegak hukum lainnya, yaitu sama-sama menegakkan hukum pidana secara benar dan secara adil. Tapi kita ketahui bahwa dari sidang sebelumnya, yaitu sidang hari Jumat yang lalu dan sidang hari ini, penasihat hukum Habib Rizik justru dihalang-halangi untuk masuk ke ruang sidang dalam membela kepentingan kliennya. Bahkan ngotot-ngototan ya. Tapi sekali lagi, kalau kita lihat misalnya azas itu adalah azas keadilan, ya, yaitu azas equality, bisa saja mereka tetap dipersilahkan untuk masuk karena mereka adalah advokat dan mereka berbekal kartu advokat dan tentu surat kuasa. Tetapi ketika sidang berlangsung demi keadilan seperti yang saya baca, bisa saja yang tampil hanya 6 orang dari pihak jaksa penuntut umum dan 6 orang dari penasihat hukum. Biar fair dan adil serta bisa menjaga prokes. Sisanya yang konon katanya sampai puluhan itu silahkan mengikuti persidangan karena mereka punya kewajiban sebagai kuasa hukum dan tentu salah kalau dia tidak mengikuti persidangan. Tetapi untuk kepentingan pematuhan pelanggaran protokol kesehatan, maka mereka hanya bisa menyaksikan sebagai pengunjung misalnya, dan juga sebagai orang yang barangkali bisa memonitornya tidak langsung melalui alat-alat elektronik,
tetapi sekali lagi prinsipnya akses mereka tidak boleh dilarang. Ya, saudara sekalian, mudah-mudahan tidak ada lagi sulutan-sulutan emosi ya yang harus dikeluarkan karena persidangan yang berlangsung berat sebelah, tidak fair dan overprotective oleh penegak hukum misalnya, atau tindakan yang berlebih-lebihan dari para pendukung Habib Rizik. Jadi vice versa. Jadi semuanya harus tertib dan adil, tidak hanya kepada jaksa penuntut umum, tidak hanya kepada kuasa hukum, tapi juga kepada pengunjung atau masyarakat biasa yang barangkali sebagian besar dari mereka yang hadir adalah pendukung fanatik dari Habib Rizik Syihab. Sobat Era sekalian, walaupun tentu saya tidak terlalu yakin bahwa persidangan ini tidak ada nuansa politiknya sebagaimana dikatakan Rizal Ramli, tapi paling tidak hakim atau majelis hakim diuji independensinya. Sekali lagi, tugas mereka adalah menegakkan kebenaran dan keadilan di bumi ini karena mereka adalah wakil Tuhan di dunia. Untuk Munarman, sahabat saya, tolong jangan galak-galak lagi ya. Jadi karakter Palembangnya agak dikurangi sedikit lah ya. Walaupun saya tahu Munarman adalah orang yang sangat berani, orang yang sangat tidak takut dalam menempuh resiko apapun. Baik sebagai mantan ketua YLBHI, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, maupun sekarang sebagai orang yang banyak membela kepentingan kelompok-kelompok organisasi Islam seperti Front Pembela Islam dan sekarang Front Persaudaraan Islam, termasuk imam besarnya Habib Rizik. Ya, sebelum mengakhiri ini saya ingin membacakan beberapa komentar ya. Komentar dari Ice Sustia, suatu saat nanti jaksa dan hakim yang tidak adil dengan HRS akan menuai hasilnya, kena kasus juga and dipermalukan. Ya, kita tidak tahu ya, dan juga tidak bisa mendoakan apa-apa, tapi benar dan adil itu yang harus dicari, harus digali, harus dicapai dalam persidangan ini. Mudah-mudahan bisa begitu. Saya kira sobat Era sekalian, satu saja ingin saya bacakan karena kalau dibacakan semua isinya luar biasa ya, kritiknya terhadap jaksa, hakim dan lain sebagainya. Mudah-mudahan seperti kata Prof. Jimli, hukum atau hakim itu tahu apa yang dia harus lakukan. Nah, mudah-mudahan hakim memang benar-benar tahu apa yang dia harus lakukan dan adil. Itu saja. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Cheers.